Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu operator sekolah ataupun proktor dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait ANBK ataupun Asesmen Nasional berbasis komputer. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu menyiapkan ya langkah awal untuk menyambut ANBK nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita ke ANBK di sini, Bapak Ibu operator ataupun proktor perlu dipahami yang mana yang namanya web ANBK ya, dan yang mana yang namanya web BIOS ya. Karena di sini terkadang ada yang keliru ataupun bingung ya. Untuk perbedaannya di sini, ini untuk web ANBK ini dapat kita lihat di sini jelas tertulis ANBK ya. Sedangkan untuk BIOS di sini jelas tertulis BIO ANSD ya, ataupun SMP ataupun SMA dan SMK. Kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti, kita harus lakukan perubahan password ya. Password untuk pertama, kemudian kita update profil, kemudian kita pastikan data yang masuk dari Dapodik sesuai ya, itu sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian nanti kita biodata siswa, impor data sampling ya, jika datanya sudah masuk di ANBK. Nah, jika belum, maka sinkron dulu Dapodiknya ya. Oke, untuk selanjutnya di sini, kemudian nanti kita konfirmasi untuk generate data sampling ya. Dan di sini juga kita perlu perhatikan ya, sebelum kita lanjut ke web ANBK-nya, bagaimana cara tahapannya, bagaimana nanti. Di sini Bapak Ibu, untuk sekolah PSP di sini ya, ataupun reguler, ini untuk SD yaitu kelas 5 yang berjalan tahun sekarang ya, yaitu tahun ajaran baru. Kalau sebelumnya masih kelas 4 ya, sekarang kelas 5. Dan untuk SMP kelas 8 ya. Kemudian untuk sekolah POP, yaitu untuk kelas 4 dan kelas 5 untuk SD ya. Sedangkan untuk SMP yaitu kelas 7 dan kelas 8. Ini untuk khusus untuk sekolah POP, dia dua kelas yang akan diikuti menjadi peserta AN nanti ya. POP itu sendiri yaitu program organisasi penggerak Kemdikbud ya. Nah, sedangkan untuk PSP ini yaitu program sekolah penggerak ya, ataupun reguler, dia kelas 5 ya. Dan kelas 8 untuk SMP, SD kelas 5 tahun berjalan sekarang. Baik, di sini saya informasikan juga untuk sekolah POP, yaitu sekolah program organisasi penggerak. Di sini untuk wilayah kami, Aceh Utara, terdapat 17 sekolah untuk SD dan 12 untuk SMP. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke asesmen ya. Nah, di sini untuk asesmen nasional, untuk linknya Bapak Ibu, biar tidak bingung ya. Di sini Bapak Ibu silakan ketik saja, buka di browser, di Google Chrome ataupun Mozilla boleh ya. Ketik saja ANBK biar mudah diingat, kemudian enter ataupun pencarian. Di sini Bapak Ibu silakan pilih yang pertama ya. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk username dan password perlu saya jelaskan juga. Di sini untuk username dan password bukan username dan password tahun lalu ya, ataupun tahun sebelumnya. Di sini untuk username dan password itu yang baru sekarang ya. Sudah diganti. Bapak Ibu jangan jangan bingung, tidak tahu lagi disimpan di mana, tidak perlu lagi dicari ya. Bapak Ibu silakan dapatkan username dan password baru dari dinas terkait ya, ataupun wilayah instansi masing-masing. Dan di sini saya tunjukkan juga contoh username dan password ya. Seperti terlihat di sini untuk username dan password ANBK tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu untuk username-nya seperti yang ini ya, warna hijau. Kemudian untuk password-nya seperti yang terlihat di sini. Dan ini kode aksesnya. Yang diperlukan, yang penting ya, untuk sign ini yaitu untuk username dan password ya. Hanya dua. Pertama kita isikan username, kemudian kita isikan password. Dan nanti kita
harus update ataupun ganti password. Baik, di sini akan saya tunjukkan sama Bapak Ibu ya. Baik, kita masukkan username, kemudian kita masukkan password. Nah, setelah keduanya kita masukkan, Bapak Ibu silakan masukkan captcha ini ya, yang huruf ini. Kalau di sini tampilannya huruf besar tertulis, maka Bapak Ibu tuliskan huruf besar ya. Jika huruf kecil, maka tuliskan huruf kecil. Oke. Setelah semuanya kita isi dengan benar, maka kita klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan dihadapkan dengan laman pengaturan akun. Di sini untuk username dan nama akun, di sini kita tidak bisa mengubahnya ya, sudah dikunci. Yang kita harus isi yaitu nama operator. Yang pertama kita isikan nama kita ya. Nama operator, oke. Kemudian kita isikan password ya. Kemudian selanjutnya di sini kita isikan password sesuai keinginan kita ya. Yang penting mudah diingat dan dicatat ya. Jangan sampai nanti sudah diganti password lupa pula. Oke, Bapak Ibu operator. Nah, di bawah ini password yang sama seperti kita isikan di atas ini ya. Kita isikan di sini password yang sama. Kemudian untuk email di sini isikan email sekolah Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini isikan nomor telepon. Di sini berhubung kita di sekolah tidak ada telepon, yaitu gunakan nomor HP ya. Ini nomor HP operator sekolah diisi. Karena nanti informasi akan disampaikan ke operator sekolah ya. Baiknya kita gunakan di sini nomor HP operator sekolah. Oke, setelah kita isikan di sini, kita klik simpan ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai update password, ya, di sini kita akan dihadapkan dengan dashboard ya, halaman pertama, yaitu di mana di sini nanti semua informasi akan disampaikan lewat dashboard ANBK. Jadi Bapak Ibu operator sekolah sering-seringlah membuka laman ini ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang disampaikan lewat web ANBK, yaitu di dashboard. Kemudian ada data sekolah ya, yaitu data sekolah di sini. Untuk sekolah data ini, yang pertama untuk data identitas, yang pasti di sini kita ya, jika jenjang SD, SD, SMP ya SMP dan sebagainya. Kemudian provinsi, kabupaten, sekolah, status sekolah, NPSN ya, dan kode AN. Di sini Bapak Ibu untuk status NPSN dan kode AN di sini sudah dikunci, kita tidak bisa mengubahnya. Oke, di sini untuk surel yaitu email sekolah, Bapak Ibu jika belum sesuai emailnya silahkan diganti sesuai keadaan di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, @gmail.com. Nah, Bapak Ibu untuk status pelaksanaan di sini ada mandiri dan menumpang. Kemudian untuk mode pelaksanaan ada online dan semi online. Nah, Bapak Ibu ada wilayah yang mode pelaksanaan ini bisa diganti langsung oleh operator sekolah. Dan di sini ada wilayah instansi yang tidak bisa ya, harus melalui dinas setempat. Nah, di sini berhubung kami tidak bisa, Bapak Ibu silakan ke dinas ya yang menangani tentang ANBK. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa minta bantu untuk jika mau ubah dari mandiri ke menumpang, maka nanti minta untuk dipindah ya status pelaksanaan menjadi menumpang ataupun dari menumpang jadi mandiri. Begitu juga dengan mode pelaksanaannya dari online menjadi semi online ataupun dari semi online jadi online ya. Baik, di sini kita lihat selanjutnya yaitu tim teknis. Nah, untuk tim teknis di sini yang pertama penanggung jawab yaitu kepala sekolah, kemudian NIP penanggung jawab yaitu NIP ya kepala sekolah, kemudian nomor telepon penanggung jawab yaitu nomor HP kepala sekolah, kemudian nama proktor ya, isikan nama proktor gunakan huruf kapital saja biar jelas, kemudian email proktor, kemudian nomor HP proktor diisikan, kemudian nama teknis. Ya, di sini nama teknisi ya sesuai keadaan juga diisi di sini.
Bisa orang dari luar sekolah, bisa orang di dalam sekolah ya. Kalau menurut saya, jika ada kemampuan ya gunakan orang yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya kita isi email teknisi, kemudian nomor HP ya. Baik, selanjutnya di sini infrastruktur. Di sini Bapak Ibu silakan isi ya jumlah komputer proktor berapa, kemudian jumlah kepemilikan lab ya, jika ada isikan, jika tidak ada maka isikan 0 saja. Kemudian jumlah klien, yaitu milik berapa laptop yang ada di sekolah ataupun komputer ya. Jika ada 15 ya diisi 15, jika ada 2 ya diisi 2 ya. Kemudian juga untuk jumlah klien yang bukan milik, yaitu laptop guru misal digunakan, ataupun punya yang lain ya, silakan diisi di sini. Dan selanjutnya jumlah switch atau hub ya. Jika kita memiliki lab komputer, maka di sini dipastikan ada switch atau hub ya. Silakan isi di sini. Kemudian jumlah titik akses ya. Silakan isi sesuai keadaan di sekolah. Dan selanjutnya di sini untuk sumber listrik, Bapak Ibu silakan pilih di sini ada PLN, diesel, tenaga surya, PLN dan diesel dan sebagainya ya. Yang intinya sesuai keadaan di sekolah. Kemudian dayanya berapa. Dan selanjutnya untuk nama ISP apa yang digunakan atau ada di sini pilihan Jardiknas, Telkom Speedy, Telkom Astinet, kemudian Telkom Flash, Indosat dan sebagainya ya. Oke, kemudian unggah bitwinnya berapa ya. Untuk unduh berapa. Silakan isi. Dan selanjutnya di sini dapat kita lihat di menu selanjutnya yaitu asesmen nasional. Kita di sini bisa lihat di sini untuk penjelasan di sini belum ada ya. Untuk penjelasan belum ada. Kemudian untuk proktor, komputer proktor juga belum ada ya. Kemudian untuk layanan pengaduan juga ada di sini ya. Tambah, batal dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini untuk pengaturan akun ini yang sebelumnya ya. Kemudian untuk pengguna online sini juga demikian ya. Pengguna online di sini yang sedang online saat ini. Ada beberapa teman-teman kita yang online ya. Kita bisa lihat di sini ya. Siapa-siapa saja yang sedang online. Baik, Bapak Ibu operator sekolah ataupun proktor, hanya demikian ya yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini. Moga kiranya bermanfaat ya. Dan di sini Bapak Ibu sebelum kita akhiri, silakan Bapak Ibu berikan dukungan dulu untuk channel Mukhtar Syahcut berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan di sini ada sedikit banyaknya informasi-informasi yang bermanfaat untuk dapat diketahui ya. Di sini silakan diakses sendiri. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.